وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Dewan Juri Kakak Panitia yang dimuliakan Allah, teman-teman pemirsa dakwah Islamiyah rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas limpahan rahmatnya lah kita bisa mengikuti kegiatan ini tanpa ada halangan suatu apapun. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi yang telah mengangkat derajat umat Islam dari lembah yang gelap gulita menuju lembah yang terang menderang, yakni adinul Islam al-iman. Pada kesempatan kali ini, dengan izin Allah, saya akan menyampaikan ceramah, yaitu pentingnya menuntut ilmu. Pemirsa dakwah Islamiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu mempunyai peran penting dalam perjalanan hidup ini. Karena dengan ilmu yang dimilikinya seseorang akan mampu membedakan yang hak dan yang batil. Dengan ilmu seseorang akan lebih mantap menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena tahu dasar dan tujuan yang sebenarnya. Namun sebaliknya, jika seseorang yang mengutakan ilmu pengetahuan agama, maka segala yang dikerjakan tidak akan tahu dasar dan tujuan yang sebenarnya. Agar hal semacam itu tidak sampai menimpa pada diri orang Islam, maka kita harus menyadari bahwa setiap orang Islam mempunyai kewajiban dalam menuntut ilmu. Mencari ilmu harus mendapatkan prioritas pada setiap pribadi muslim. Karena orang berilmu maka tahu jalan yang akan ditempuh. Orang yang mendambakan bahagia hidup di dunia harus mempunyai ilmu. Begitu pula dengan orang yang mendambakan bahagia hidup dunia akhirat harus mempunyai ilmu pula. Oleh karena itu, jangan pernah merasa bosan dalam mencari ilmu. Dan dimanapun harus kita cari, sekalipun itu di negeri Cina. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utlubul ilma walau bi'sin." Tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Pemirsa dakwah Islamiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak jalan yang ditempuh dalam mencari ilmu. Ada yang mencari ilmu dengan mendengar ceramah agama atau pengajian-pengajian. Ada yang mencari ilmu lewat membaca buku-buku. Ada yang mencari ilmu lewat sekolahan. Dan masih banyak lagi narasumber ilmu pengetahuan. Tapi perlu diingat dan diketahui bahwasanya mencari ilmu yang paling dominan ialah mulai anak-anak usai sekolah. Karena dengan kesempatan yang bagus, maka anak-anak seusia dini masih mempunyai daya tangkap yang kuat. Sehingga ilmu yang diperolehnya benar-benar menjadi bahan modal kehidupan hari-hari yang akan datang. Ilmu pengetahuan yang telah diterima anak-anak mulai dini dengan cara yang serius, maka akan membekas dan teringat terus sampai akhir hayatnya. Begitu pentingnya menuntut ilmu mulai dini, berarti
dia benar-benar bisa meraih kesempatan emas. Karena dengan dibekali ilmu pengetahuan, maka bisa menunjang sepenuhnya kehidupan sekarang dan hari esok, yakni di akhirat kelak. Pemirsa dakwah Islamiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Begitu sulitnya seseorang mengukir batu, tapi bila sudah nampak terukir, maka bertahun-tahun masih saja membekas dan tidak akan pernah hilang. Begitu pula dengan sang anak yang masih kecil. Jika sudah masuk ke dalam pikirannya ilmu pengetahuan, maka sulit sekali untuk dilupakan. Bahkan teringat terus sampai akhir hayatnya. Pemirsa dakwah Islamiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi belajar di waktu dewasa bagaikan mengukir di atas air. Kita tahu bahwa mengukir di atas air begitu mudahnya, akan tetapi tidak ada bekasnya. Begitu pula jika belajar di waktu dewasa, maka dia mudah untuk mengingat, menerima suatu ilmu, akan tetapi mudah pula untuk melupakan. Pemirsa dakwah Islamiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita harus merasa tergugah dalam hati kita masing-masing, sehingga belajar tidak merasa bosan dalam keadaan suasana bagaimanapun, baik mengenai waktu ataupun tempatnya. Kita harus bersemangat dalam mencari ilmu dengan sekuat kita, agar yang kita cita-citakan bila tercapai sebagaimana yang kita harapkan. Setelah kita mencari ilmu dengan sungguh-sungguh, maka jangan lupa untuk diamalkannya. Orang berilmu berkewajiban mengamalkan. Jangan sampai ilmu yang dimilikinya kemudian disembunyikan. Apabila seseorang mempunyai ilmu kemudian disembunyikan, maka ancaman Allah yang akan diterima. Agar kita tidak termasuk orang yang diancam oleh Allah, maka langkah yang terbaik bagi kita adalah dengan mengamalkannya ilmu yang kita miliki. Pemirsa dakwah Islamiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah." Mencari ilmu wajib bagi Islam laki-laki dan perempuan. Pemirsa dakwah Islamiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ilmu kita bisa menundukkan seluruh makhluk Allah. Dengan ilmu pula kita bisa memimpin dunia, memimpin seluruh makhluk Allah, dan kita akan menjadi makhluk terbaik di antara makhluk Allah. Namun jika tidak berilmu, maka kita akan menjadi bodoh dan tidak tahu apa-apa yang ada di dunia ini. Pada akhirnya kita menjadi makhluk yang paling rendah. Kata Allah Quran surah At-Tin ayat 5, asfala safilin. Dan tentunya kita tidak mau menjadi makhluk yang paling rendah. Namun Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan kabar gembira bagi orang-orang yang berilmu dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Pemirsa dakwah Islamiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita menuntut ilmu tanpa mengenal lelah. Karena dengan ilmu kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagai kesimpulan, selama hayat masih dikandung badan, marilah kita menuntut ilmu tanpa mengenal lelah. Kita tidak bisa menjadi insan kamil tanpa ilmu pengetahuan. Unsur man qila wala tansur man qala. Pandanglah pembicaraan, jangan pandang siapa pembicaranya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan juri Kakak panitia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman pemirsa dakwah Fast Media rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur yang tak henti-hentinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas limpahan rahmatnya lah kita bisa mengikuti kegiatan ini tanpa ada halangan suatu apapun. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi yang telah mengangkat derajat umat Islam dari lembah yang gelap gulita menuju lembah yang terang benderang, yakni adinul Islam al-iman, agama selengin niat tepuk. Pemirsa Fast Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini dengan izin Allah, saya Muhammad Rifki ingin menyampaikan ceramah, yaitu anak soleh solehah investasi akhirat. Pemirsa Fast Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang tua mana yang tak ingin putra-putrinya tumbuh menjadi anak yang soleh dan solehah? Sungguh tak terkira bahagianya ketika anak yang soleh mendoakan kedua orang tuanya sekalipun telah meninggal dunia. Anak yang soleh dan solehah adalah investasi jangka panjang yang tak ternilai harganya, baik dunia maupun akhirat. Dari anak solehah, orang tua akan mendapatkan aliran pahala yang abadi. Demikian pula kelak di hari kiamat. Seorang hamba akan terheran-heran mengapa dia bisa meraih derajat yang tinggi, padahal dia merasa bahwa amalan yang ia lakukan dahulu di dunia tidaklah seberapa. Namun hal itu pun akhirnya diketahui bahwa derajat tinggi yang diperoleh orang tua tidaklah lain dikarenakan doa ampunan yang dipanjatkan oleh sang anak untuk ayah dan ibunya. Pemirsa Fast Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesolehan menjadikan anak sebagai investasi dunia akhirat tentunya perlu perencanaan sejak dini agar dapat menuai hasil yang baik. Orang tua ingin yang terbaik yang diberikan kepada anaknya. Misalnya, orang tua berharap sang anak dapat menuntut ilmu hingga perguruan tinggi. Maka mereka akan bekerja lebih keras untuk menabung atau berinvestasi sehingga kelak memiliki dana yang cukup untuk membiayai sekolah anaknya. Pemirsa Fast Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun rencana investasi anak di akhirat yang dilakukan oleh orang tua, yang pertama adalah mendidik anak sejak dalam kandungan. Sejak anak dalam kandungan, orang tua harus memulai pendidikan untuk si buah hatinya. Karena saat inilah janin berusia 4 bulan
sel-sel otaknya terbentuk, dilanjutkan dengan tersambungnya hubungan antar sel otak yang merupakan pemberian asupan nutrisi yang cukup dan beragam stimulasi yang dapat menunjang perkembangan otak secara optimal. Stimulasi tersebut memberikan sentuhan kasih sayang, mengajaknya ngobrol, memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Semuanya ini dirasakan janin seiring dengan perkembangan fungsi organ. Pemirsa, pas media yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya itu, sang ibu harus menjaga diri dari segala perbuatan, perkataan yang melanggar norma-norma agama, yang membuat anak terjerumus ke jalan yang tidak diridhai Allah, serta menjaga makanan yang dikonsumsinya. Jangan sampai ada makanan yang haram masuk ke dalam perutnya, sehingga mengalirlah darah haram ke dalam tubuh dan berakibat fatal pada anak yang dikandungnya. Apabila ada makanan yang haram masuk ke dalam tubuh, maka ia sulit sekali untuk menuju ke jalan yang benar. Bahkan sebaliknya, dia cenderung untuk berbuat dosa. Pemirsa, pas media yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, keteladanan orang tua terhadap anaknya. Pendidikan memang harus dimulai dari orang tua. Itu karena hubungan sosial pertama sang anak adalah dengan kedua orang tuanya. Pendidikan dan formal ini secara tidak sadar adalah yang paling tepat membangun karakter anak berdasarkan dengan nilai agama, moral, sosial, dan budaya. Orang tua harus menjadi model atau takbir tingkah laku yang menyenangkan, sehingga bisa diikuti oleh anaknya. Karena keteladanan adalah salah satu kunci dari pendidikan dalam keluarga. Keteladanan memiliki definisi yang sangat kompleks, yaitu bagaimana cara memberi contoh yang benar dalam berbicara, benar dalam bersikap, benar dalam berpikir, dan benar dalam berupaya. Orang tua harus memberikan contoh yang benar kepada putra-putrinya mengenai cara berbicara, bersikap, berpikir, dan segala hal yang benar dalam keluarga. Kebiasaan yang disaksikan dan dialami seorang anak dari orang tuanya, baik secara langsung ataupun tidak langsung, akan terekam dalam pikirannya. Bahkan sangat mungkin diikuti oleh anak-anaknya. Yang ketiga, menanamkan dasar-dasar agama. Jangan pernah melewatkan waktu untuk menanamkan nilai-nilai agama sejak ini, karena hal itu sangat penting, sebab akan menjadikan fondasi kesuksesan bagi anak hamba Allah. Kokohkan akidah anak agar ia dapat meniti di jalan yang lurus dengan selamat. Luqman pernah menasihati anaknya sebagaimana terekam dalam surah Luqman ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqman li banihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna az-zirka la zulmun 'azim. Wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Sebagai kesimpulan, pada lumanan ini atau mapedece kilaur tahu dua pejajatta memuariga. Allah Ta'ala neverengi deceng rilino
lebih-lebih mati restrimondrin Allah Ta'ala. Terakhir dengan ucapan firman Allah, Rabbi ghafirli wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku dan sayangilah mereka sebagaimana Dia menyayangi aku di waktu aku kecil. Unzur man qila wa la tanzur man qala. Pandanglah pembicaraan, jangan pandang siapa pembicaraannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Dewan Juri, kakak panitia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman pemirsa Fast Media rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur yang tak henti-hentinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas limpahan rahmat-Nya lah kita bisa mengikuti kegiatan ini tanpa ada halangan suatu apapun. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi yang telah mengangkat derajat umat manusia dari lembah yang gelap gulita menuju lembah yang terang menderang, yakni adinul Islam al-iman, agama selengin niat tepe. Pemirsa Fast Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini dengan izin Allah, saya Muhammad Rifki ingin menyampaikan ceramah, yaitu amalan di malam Lailatul Qadar. Pemirsa Fast Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan di malam Lailatul Qadar ini sangat ditunggu-tunggu oleh setiap umat manusia. Setiap orang berharap agar bertemu dengan malam ini, karena malam Lailatul Qadar merupakan malam yang sama dengan 1000 bulan. Hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum menjelaskan secara pasti kapan datangnya malam Lailatul Qadar itu. Namun banyak yang berpendapat bahwa amalan di malam Lailatul Qadar ini jatuh pada 10 akhir bulan Ramadan, terutama di hari-hari ganjil. Hal ini didasarkan dari riwayat Aisyah bahwa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tafarraw fi riwayah at-tamizu Lailatul Qadri fil witri min 10, yang artinya carilah malam Lailatul Qadar itu di tanggal ganjil 10 akhir Ramadan. Pemirsa Fast Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Namun tidak semua orang bisa merasakan malam penuh keberkahan ini. Ada sejumlah amalan yang bisa kita lakukan untuk meraih kemuliaan malam ini. Amalan di malam Lailatul Qadar, yang itu melakukan iktikaf. Amalan di malam Lailatul Qadar, yaitu dengan beriktikaf. Iktikaf adalah berhenti atau berdiam diri di dalam masjid dengan syarat-syarat tertentu, dengan niat semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun momen iktikaf yaitu lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan serangkaian ibadah. Pemirsa Fast Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membaca Al-Quran. Amalan di malam Lailatul Qadar selanjutnya yang bisa kita terapkan adalah dengan niat beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Quran bisa mendatangkan pahala yang berlipat ganda di malam-malam sepertiga akhir Ramadan, apabila disertai dengan meresapi arti dan makna di setiap ayat yang dibacanya, maka bisa lebih khusyuk lagi dalam menunaikan amalan ini. Pemirsa Fast Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah memperbanyak doa. Selain itu, dengan memperbanyak doa di malam-malam sepertiga akhir bulan Ramadan untuk meningkatkan, untuk meraih kemuliaan malam 1000 bulan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ummul Mukminin Aisyah untuk berdoa di malam ini. Aisyah berkata, "Wahai ya Rasulullah, apa pendapatmu jika aku ketepatan mendapatkan malam Lailatul Qadar? Apa yang harus aku ucapkan ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ucapkanlah, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai kemaafan, maka maafkanlah aku. Hadis riwayat Ibnu Majah yang disahihkan oleh Albani. Pemirsa Fast Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menunaikan salat malam. Setelah kamu melaksanakan salat tarawih atau tadarrus, kamu bisa tidur terlebih dahulu. Setelah itu, saat tengah malam atau menjelang sahur, kamu bangun untuk menunaikan salat malam ini. Dengan menunaikan salat malam ini, maka peluang untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar juga akan meningkat. Fokuskan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa. Pemirsa Fast Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, memperbanyak taubat. Manusia tidak pernah luput dari yang namanya salah dan dosa. Mumpung masih ada waktu di sepertiga akhir bulan Ramadan, isi malam-malamnya dengan memperbanyak taubat dan permohonan ampun. Apabila bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka berkahnya sangat luar biasa. Yang selanjutnya adalah keutamaan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar
lebih baik dari 1000 bulan. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan ini lebih baik dari malam 1000 bulan. Pemirsa Fast Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam tafsir At-Tabari sebutkan penjelasan mengenai lebih baik dari 1000 bulan adalah amal, puasa, dan solat malam yang dilakukan malam ini lebih baik dari malam 1000 bulan. Pemirsa Fast Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya diampuni dosanya. Seorang muslim yang menghidupkan malam Lailatul Qadar akan diampuni dosanya yang terdahulu. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang melaksanakan salat pada malam Lailatul Qadar, maka akan diampuni dosanya yang telah berlalu. Sebagai kesimpulan, marilah kita bersama-sama berlomba-lomba untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, supaya kita senantiasa mendapatkan keberkahan yang sangat luar biasa. Unzur man qila wa la tanzur man qala. Pandanglah pembicaraan, jangan pandang siapa pembicaraannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu umurud dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Waqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Seiring puji syukur yang tak pernah henti hanyalah milik Allah yang Maha Suci. Senandung rindu yang tak pernah layu hanyalah milik Allah yang Maha Tahu. Segenap sanjung tertumpu hanyalah milik Allah yang Maha Agung. Salawat berbingkai salam marilah kita sanjungkan kepada mahkota alam, pelipur lara dikala duka, pengobat kalbu dikala rindu, penenang hati dikala tersakiti, yakni habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Beliau rela berkorban nyawa, harta, tahta, bahkan keluarga. Beliau rela bermandian darah, berselimutkan pedang hanya untuk
menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Pemirsa Fast Media yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya Muhammad Rifki ingin menyampaikan sebuah tausiah, yaitu generasi muda adalah harapan bangsa dan agama. Bapak Insinyur Soekarno, seorang proklamator bangsa, dalam pidatonya pernah mengatakan, berikan kepadaku 1000 orang tua, maka aku sanggup mengubah kutub utara dan selatan. Akan tetapi pemirsa, berikan kepadaku 10 pemuda, maka aku sanggup mengguncangkan dunia. Masa muda adalah masa yang penuh dengan harapan, penuh cita-cita, penuh romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat. Walaupun masih ada sedikit jerawat, tetapi tidak gawat, karena masih ada obat di toko terdekat. Betul. Nah, pemirsa, maka oleh karena itu wajar bin pantas jika pemuda dan pemudinya menjadi penentu maju dan mundurnya sebuah bangsa dan agama, sehingga orang tua dilarang meninggalkan generasi mudanya dalam keadaan lemah. Profesor Dr. B.J. Habibie pernah mengatakan, setidaknya ada 5 kelemahan yang harus diwaspadai dalam generasi muda kita, yaitu lemah ekonomi, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat, dan yang paling kita khawatirkan adalah lemah akhlak. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah bila seandainya mereka meninggalkan anak-anak dalam keadaan lemah, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Untuk itu, falyattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Wal yaqulu qawlan syadida, dan mengucapkan perkataan yang benar. Pemirsa Fast Media yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seringkali kita dapati dalam banyak artikel bahwa pemuda mempunyai peran yang sangat besar dalam pembangunan bangsa dan agama, karena mereka adalah harapan bangsa yang akan berjuang demi masa depan negara yang lebih cerah. Dan mereka juga di waktu yang sama adalah tumpuan agama yang akan berjuang
demi kejayaan Islam di masa yang akan datang. Pemirsa Fast Media yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua maklum bahwa masa muda, bangsa, agama ada di tangan pemuda. Syubanul yaumur rijalul gad. Pemuda hari ini adalah calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Lantas, bagaimana bangsa kita 10 tahun, 20 tahun, bahkan 30 tahun yang akan datang? Apakah bangsa kita tetap berkembang? Apakah agama kita tetap damai? Jawabannya ada di tangan generasi muda. Jika pemudanya baik, maka insya Allah ikut baik pula bangsa dan agama. Namun sebaliknya pemirsa, jika pemudanya rusak, pejat, pemudanya pecandu narkoba, sering minum minuman khamar, berjudi, membunuh, mencuri, durhaka kepada orang tua, durhaka kepada ibu bapak guru, apakah bangsa kita tetap berkembang? Wallahu a'lam. Sebagaimana Sayyidina Ali pernah berkata, jika kamu mau melihat masa depan sebuah negara, maka lihatlah pemuda dan pemudinya. Dari perkataan Sayyidina Ali menunjukkan bahwa jatuh dan bangunnya sebuah negara ada di tangan generasi muda. Karena mereka merupakan waris kepemimpinan di masa yang akan datang. Ironisnya, pemuda zaman sekarang dikenal sebagai generasi milenial yang semakin hari tidak memahami tujuan hidup mereka sebagai manusia, malahan terjebak ke lembah gejala sosial yang tidak bermoral, terlibat ke perlombaan haram, penyalahgunaan dada, seks, dan lain sebagainya. Inilah yang sangat kita khawatirkan tentang kedepannya bangsa dan agama kita. Kalaulah seperti demikian, sikap yang diaplikasikan pada generasi muda, apakah bangsa kita tetap berkembang? Apakah agama kita tetap damai? Wallahu a'lam. Maka karena itu, marilah kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mungkin hanya ini yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, terutama pada pribadi saya sendiri. Apabila ada kata yang benar, itu semata-mata datangnya dari Allah yang Maha Benar. Namun apabila ada kesalahan, kehilafan, itu semata-mata datangnya pada pribadi saya sendiri. Sebagai manusia biasa yang tidak luput dari yang namanya salah dan dosa. Wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.